Satu periode minta 9 tahun, padahal sudah 6 tahun. Masih tamak, masih rakus, pengen 9 tahun. Jadi kalau dia 3 periode, dia bisa menjabat 27 tahun. Edan pora. Saya sebagai warga bangsa menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Halo Sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, akhir-akhir ini riuh di ruang publik. APDESI, Asosiasi Perangkat Desa atau kumpulan dari kepala desa seluruh Indonesia ini mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya pasal 39. Nah, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang perangkat desa, pada pasal 39 dikatakan bahwa jabatan kepala desa itu adalah 6 tahun per periode dan bisa diperpanjang maksimal 3 periode. Artinya kepala desa ini kalau baik dan dikehendaki oleh rakyat, dia bisa menjabat selama 18 tahun, luar biasa. Tapi ternyata ini tidak memuaskan para kepala desa. Semua kepala desa yang sekarang jumlahnya di Indonesia ini, desa ini sekitar 81.000 kalau nggak salah. Ini terkumpul dalam APDESI dan mereka mengusulkan revisi. Revisinya apa? Khususnya di pasal 39, mereka minta jabatannya diganti, diperpanjang dari 6 tahun per periode menjadi 9 tahun per periode selama 3 periode maksimal. Berarti dia bisa berkuasa 27 tahun. Wow. Luar biasa. Jujur, kepala desa yang dipilih langsung oleh rakyat ini kok seperti sedang membangun otoritarian ya, pemerintahan desa yang otoriter. Kita melihat ada suatu ilmu atau mungkin berdasarkan pengalaman, semakin seseorang itu menjabat terlalu lama, potensi korupsi besar, potensi menjadi otoriter juga besar, potensi menciptakan nepotisme dan kolusi juga besar. Ini dari 6 tahun minta diperpanjang jadi 9 tahun. Kalau saya justru seharusnya menurut saya jabatan kepala desa itu disamakan dengan bupati, wali kota, gubernur, presiden per periode hanya 5 tahun dan hanya bisa 2 periode. Sama. Ini ceritanya para kepala desa yang tergabung dalam APDESI ini sedang berjalan ke arah kemunduran. Zaman dulu waktu saya kecil ada kepala desa yang seumur hidup. Bahkan kepala desa kemudian dia meninggal diganti anaknya. Sekarang sudah diatur oleh pemerintah, oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tapi mereka tidak puas. Minta per periode 9 tahun dan boleh menjabat 3 periode, 27 tahun. Wow, presiden aja hanya maksimal 10 tahun. Gubernur, wali kota, bupati hanya 10 tahun. Mereka minta 27 tahun. Alasannya tidak masuk akal. Dikatakan oleh salah satu pengurus APDESI, katanya kalau sudah dicintai rakyat seharusnya diberikan jalan supaya jabatannya diperpanjang 9 tahun. Mereka juga menuntut tentang penambahan dana desa. Apa seperti ini ya? Semangat modernisasi desa. Bagaimana kalau kita akhirnya menciptakan atau memilih kepala desa yang salah?
Kalau misalkan proses pemilihannya karena politik uang, money politik. Akhirnya kita bisa dipimpin oleh orang yang tidak kapabel, koruptif, suka nepotisme dan kolusi selama 9 tahun. Kemudian kalau jabatannya berakhir, dia minta dipilih kembali periode kedua, kemudian dipilih kembali periode ketiga. 27 tahun. Kalau dia maju menjadi kepala desa umur 40 tahun, dia akan pensiun umur 67 tahun. Wow. Kalau dia maju kepala desa umurnya 50 tahun, dia akan pensiun jadi kepala desa umur 77 tahun. Ini permintaan mereka. Dan yang membuat saya miris itu adalah ini merupakan tekanan publik yang dilakukan oleh abdesi kepada partai-partai politik di DPR. Karena bagi mereka ada ancaman kalau partai-partai tidak mendukung, maka mereka tidak akan membantu pileg atau pilpres nanti. Ini politik transaksional dan mereka tahu persis waktunya pas untuk menekan parpol-parpol. Buktinya ada juga partai yang setuju. Koplak bukan? Aneh bukan? Jadi partai-partai politik di DPR yang setuju itu seolah-olah sedang menyuburkan pragmatisme dan oportunisme. Seolah-olah mereka sedang melanggengkan politik transaksional. Bertransaksi dengan kepala desa yang jumlahnya 80.000 lebih di seluruh penjuru tanah air, kemudian mereka mendapatkan imbalan dukungan pada saat pileg atau pilpres. Ini tidak sehat menurut saya. Saya berharap partai-partai politik itu menyadari, jangan menciptakan pemimpin yang anti dengan demokrasi. Satu periode minta 9 tahun, padahal sudah 6 tahun. Masih tamak, masih rakus, pengen 9 tahun. Jadi kalau dia 3 periode, dia bisa menjabat 27 tahun. Edan pora. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu. Apakah nanti DPR akan menyetujui revisi itu? Nanti berikutnya adalah Menteri Dalam Negeri dan pemerintah mewakili eksekutif, apakah mau menerima? Apakah pemerintah Presiden Jokowi mau melanggengkan politik transaksional? Apakah Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri juga akan masuk dalam jebakan yang dibuat oleh abdesi untuk melakukan politik transaksional? Mereka mengancam, kalau partai-partai tidak mendukung, berarti partai-partai itu selama ini hanya PHP. Artinya, kalau mereka mengatakan PHP, artinya mereka selama ini sudah dijanjikan oleh elit-elit partai. Sahabat Indonesia, sebagai civil society, mari kita bersuara. Jangan biarkan demokrasi ini terancam oleh kepala desa. Saya menyuarakan seharusnya kepala desa masa jabatannya sama dengan bupati, wali kota, gubernur maupun presiden. 5 tahun per periode dan maksimal 2 periode. Agar terjadi regenerasi dan juga demokrasi berjalan dengan baik. Kalau di desa yang merupakan entitas masyarakat terendah, di mana masyarakat berkumpul, demokrasi tidak jalan, bagaimana perkembangan demokrasi di atasnya? Di kabupaten, di provinsi, maupun di tingkat negara. Saya berharap para elit partai mempunyai nurani dan berpikir panjang. Jangan hanya pragmatis karena minta dukungan dari kepala desa untuk pilpres atau pileg tahun 2024, tapi mengorbankan esensi demokrasi. Kalau tidak mau dirubah, sudahlah ikuti saja peraturan yang ada. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, pasal 39 mengatakan jabatannya 6 tahun, maksimal 3 periode. Itu pun moderat. Kalau saya mengusulkan lebih ekstrem lagi.
jabatannya 5 tahun, maksimal 2 periode, sama dengan yang lain. Supaya apa? Terjadi regenerasi, demokrasi bertumbuh di tingkat desa sampai ke atasnya, jangan sebaliknya. Jadi mudah-mudahan ini para pemimpin partai, pemerintah, presiden maupun menteri-menteri tidak membangun transaksi politik dengan para aparat desa ini. Kalau ini terjadi, artinya kita mengorbankan demokrasi dan kita mengorbankan anak cucu kita. Regenerasi sumber daya manusia, regenerasi kepemimpinan akan mandek kalau seseorang dibiarkan berkuasa sampai 27 tahun. Bagi saya ini adalah impossible dan not make sense, tidak masuk akal. Saya sebagai warga bangsa menolak wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Jadi mudah-mudahan pimpinan parpol mendengarkan suara saya yang mewakili jutaan rakyat ini dan pemerintah juga mendengarkan suara saya. Abaikan juga permintaan yang tidak masuk akal dari asosiasi perangkat desa ini. Karena ini mencederai demokrasi dan akan menjadi presiden buruk kalau partai-partai bisa ditekan untuk melakukan politik transaksional seperti ini. Sahabat Indonesia, ini suara saya yang ingin saya sampaikan ke ruang publik, mudah-mudahan didengar oleh semua pemangku kepentingan, termasuk para kepala desa yang bergabung di Asosiasi Perangkat Desa atau APDESI. Ini hanya niat baik saya agar demokrasi ini bertumbuh dengan sehat, demokrasi yang berbasis dengan kearifan lokal, demokrasi yang bertumpu pada ideologi negara kita Pancasila. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kamri.